Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Permatasari dari kelas 515 Fakultas Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori semiotika sastra. Sebelum saya menjelaskan teori semiotika sastra, saya ingin berpesan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Baik, kembali kepada pembahasan. Seperti yang kita tahu, semiotika sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa melalui tanda. Dalam kajian semiotika sastra juga dikenal tokoh-tokoh yang telah dikenal teorinya dan digunakan banyak orang untuk mengkaji sebuah objek kajian melalui ilmu semiotik dalam kajian linguistik. Nah, yang pertama yaitu tokoh yang terkenal adalah Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure membagi konsep menjadi 3, yaitu signifikan, language dan parallel, dan sinkronik dan diakronik. Yang pertama saya jelaskan yaitu signifikan. Signifikan menurut Saussure adalah komponen yang membentuk suatu bahasa atau tanda yang mana peranannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu language. Language adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif dan secara kesepakatan bersama. Yang selanjutnya adalah parallel. Parallel adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu yang digunakan dalam kurun waktu tertentu dan situasi tertentu. Sedangkan diakronik dan sinkronik merupakan telaah bahasa yang digunakan untuk mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu, sedangkan diakronik digunakan dalam telaah bahasa yang tidak ada batas waktunya atau digunakan secara terus-menerus sepanjang masa. Yang kedua yaitu teori dari Charles Sanders Peirce, yang mana teori tersebut telah dikenal sebagai semiotika modern di Amerika, yang mana dalam Charles Sanders Peirce itu mengungkapkan bahwa tanda manusia dapat berpikir dengan tanda, bahwa manusia dapat berkomunikasi, sarana komunikasi manusia adalah tanda, yang mana menurutnya manusia adalah homo semioticus, yang artinya tanda yang dapat digunakan atau dimanfaatkan melalui visual bersifat non-visual atau bersifat non-verbal, yang mana tanda tersebut merupakan dianggap sebagai abstrak, yaitu yang seperti warna, seperti garis, dan seperti imajinasi manusia. Selanjutnya yaitu konsep dari Barthes. Menurut Barthes, konsep teori semiotika terbagi menjadi 3, yaitu signification. Yang pertama yaitu signification dapat dipahami sebagai sebuah tanda atau proses berupa tindakan yang mengikat signifier dan signif yang melahirkan atau menghasilkan sebuah tanda berupa denotation atau connotation, yang mana artinya dalam bahasa Indonesia denotasi atau konotasi. Denotasi atau artinya arti penunjukan, dan konotasi atau artinya makna tambahan. Yang kedua, istilah tersebut dapat digambarkan sebagai hubungan antara signifier dan signifin. Yang ketiga yaitu metalanguage atau myth atau juga disebut mitos. Dalam konsep Barthes mencoba untuk mengkonsepkan mitos ke dalam signifier dan denotasi dan konotasi, yang mana mereka kajian tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu teori Umberto Eco. Umberto Eco adalah teori yang mengacu pada sebuah proses yang disebut semiosis, yang mana itu adalah sesuatu yang dapat berpengaruh, yang dapat beraksi dan dapat digambarkan secara langsung atau secara bersama-sama dengan hasil kerjasama antara objek dan interpretasinya. Selanjutnya yaitu teori semiotika Michael Rivater, yang mana dalam teori ini Rivater menafsirkan tanda berupa teks, narasi, dan pesan.
Ripaten menawarkan dua pembacaan, yaitu hermeneutik dan hermeneutik. Heuristik adalah pembacaan dalam kerjasama berupa teks pesan yang secara holistik bisa terungkap. Selain itu, model strukturalis dalam penyajian hermeneutik dapat secara kompleks. Struktur berorientasi pada unsur intrinsik. Dalam hermeneutik, pembacaan juga berorientasi pada seperti unsur intrinsik, yaitu tema, penokohan, alur, latar, yang mana merupakan nantinya akan melahirkan sebuah konsep yang berupa tingkatan, yaitu displacing of meaning yang artinya penggantian arti, distorting of meaning yang artinya pembelokan arti, dan creating of meaning yang artinya pembentukan atau penciptaan arti. Sedangkan pembacaan hermeneutik akan menuju makna pesan teks yang terdapat atau bersifat iner, transendental, dan talent, yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah makna baru dari konsep tersebut. Yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, adalah konsep Todorov. Konsep Todorov menurutnya memahami makna adalah yang terkandung dalam struktur abstrak, yang mana kandungan tersebut terdapat deskripsi atau interpretasi. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu interpretasi dan deskripsi, yang merupakan pendeskripsian makna dalam teks. Makna yang terkandung dalam pemaknaan sebuah teks dapat bentuk lewat semiotika itu, yaitu berupa sastra juga yang disebut strukturalisme atau juga disebut strukturalisme sastra. Dan interpretasi dari konsep tersebut adalah hermeneutika dan penafsiran makna yang terkandung dalam teori tersebut. Kira-kira seperti itu konsep yang sudah saya jelaskan sedikit, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam pemaknaannya. Di sini saya dalam masa pembelajaran, dan mohon kritik atau saran jika memang ada yang salah dan ada yang kurang dalam penyampaian teori dalam semiotika ini. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.